سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat yang Allah Azza wa Jalla limpahkan kepada kita semua hingga saat ini. Allah tabaraka wa taala kembalikan kita dalam majelis ilmu. Allah kuatkan kita, Allah sempatkan kita untuk menghadiri majelis ilmu yang dengannya kita berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan kita di dalam majelis ilmu ini menambah keimanan kita, menambah rasa takut kita, rasa cinta kita, dan raja kita kepada Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan dan terimpahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan keluarga beliau ila yaumiddin. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tabaraka wa taala pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan tentang tazkiyatun nafs. Terkhusus kita sudah sampai di bab amar ma'ruf nahi mungkar di halaman 269. Baik, insyaallah untuk kesempatan kali ini kita meminta kesediaannya kepada Ibu Ibu Tika mungkin ya untuk membacakan materi kita di siang hari ini. Bagaimana Ibu Tika? Apakah bisa? Nah, Ustaz, insyaallah. Nah, silahkan. Barakallahu fiik. Jazakillah khair. Di halaman 269 ya. Nah, Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah pilar utama dalam agama. Ia adalah perkara penting yang karenanya Allah mengutus semua nabi. Seandainya Allah menghentikan dan menelantarkan ilmu dan amalnya, niscaya putuslah pengutusan nabi. Agama akan lenyap, tidak ada nabi yang diutus. Kesesatan dan kebodohan menyebar di mana-mana. Kerusakan merajalela, serta negara akan hancur dan manusia binasa. Namun, mereka tidak sadar kalau mereka sedang celaka, kecuali kelak pada hari kiamat. Sungguh, apa yang kami takutkan benar-benar akan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ilmu dan amar ma'ruf telah diterlantarkan, berkompromi untuk berbuat jahat dengan manusia telah menguasai hati, dan merasa diawasi Allah telah lenyap dari hati. Pun manusia lepas kendali dalam menuruti hawa nafsu dan syahwat, bak binatang yang lepas. Serta orang mukmin yang jujur, yang tidak peduli celaan orang-orang yang mencela karena Allah menjadi langkah di muka bumi. Barang siapa berusaha memperbaiki dan menutup lubang ini, baik dengan menanggung ilmu maupun turut dalam melaksanakan amar ma'ruf untuk menghidupkan sunnah yang telah tersebar, bangkit membawa beban dan bersegera untuk menghidupkannya, maka ia telah berbuat yang terpuji di tengah-tengah manusia dengan menghidupkan sunnah, khususnya pada saat sunnah mendekati kepunahan, dan tidak menghiraukan orang lain dalam melaksanakan ibadah pada saat status ibadah kian melemah, demi meraih kejayaannya. Naam. Barakallahu fiik wa jazakillah khair. Berkaitan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ini adalah apa yang sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Sehingga nasihat yang mencakup amar ma'ruf, memerintah kepada sesuatu yang baik, begitu juga nasihat yang mencakup nahyun anil mungkar, melarang dari kemungkaran. Beliau katakan, amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah pilar utama dalam agama. Dalilnya tadi, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ia adalah perkara penting yang karenanya Allah Azza wa Jalla mengutus semua nabi. Jadi utusan Allah Azza wa Jalla itu mereka bertugas untuk menyampaikan nasihat. Para nabi dan para rasul, tugas utamanya adalah menyampaikan risalah yang hakikatnya itu adalah nasihat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya.
Seandainya Allah menghentikan dan menelantarkan ilmu dan amal, niscaya putuslah pengutusan Nabi. Jadi kalau tidak ada ilmu, tidak ada amal, tidak ada ibadah, maka tidak ada yang disampaikan. Tidak ada yang disampaikan berarti tidak ada Nabi. Begitu. Maka secara otomatis agama akan lenyap. Tidak ada Nabi yang diutus. Kesesatan dan kebodohan menyebar di mana-mana. Kerusakan merajalela, serta negara akan hancur dan manusia akan binasa. Kapan ini terjadi? Ketika tidak ada para nabi dan rasul. Dan kalau para nabi dan rasul itu sudah tidak ada, ya, apalagi pewaris mereka itu para ulama tidak ada, maka yang ada hanyalah kebodohan, yang ada adalah kerusakan, yang ada hanyalah kesesatan. Jadi tugasnya para nabi, tugasnya para rasul, tugasnya orang-orang yang mewarisi para nabi dan rasul adalah memberikan nasihat, adalah memberikan kabar gembira, adalah memberikan peringatan, adalah beramar ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, adalah bernahi mungkar, melarang dari kemungkaran. Namun mereka tidak sadar kalau mereka sedang celaka. Orang-orang yang kemudian ya kejahatan itu merajalela, kebodohan itu tersebar di mana-mana, mereka tidak sadar kalau mereka sedang celaka. Kecuali kelak pada hari kiamat nanti. Sungguh apa yang kami takutkan benar-benar akan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena ilmu dan amar ma'ruf itu telah ditelantarkan. Berkompromi untuk berbuat jahat dengan manusia telah menguasai hati dan merasa diawasi oleh Allah, yaitu muraqabatullah. Perasaan ini telah lenyap dari hati. Jadi tidak ada yang ditakuti, ya. Semuanya manusia melakukan apapun yang dia inginkan, kebebasan yang tidak ada batasnya, sehingga tidak ada rasa takut di dalam hati. Yang ada hanyalah hawa nafsu dan syahwat, sehingga beliau katakan, pun manusia lepas kendali dalam menuruti hawa nafsu dan syahwat, bak binatang yang lepas. Seorang mukmin yang jujur, yang tidak peduli celaan orang-orang yang mencela karena Allah, menjadi langka di muka bumi. La yakhafuna laumata laim. Ya, mereka tidak takut celaan orang-orang yang mencela. Itu menjadi langka orang-orang yang seperti ini. Barang siapa yang berusaha memperbaiki dan menutup lubang ini, baik dengan menanggung ilmu maupun turut dalam melaksanakan amar ma'ruf untuk menghidupkan sunnah yang telah tersebar, bangkit membawa beban dan bersegera untuk menghidupkannya. Jadi akan melakukan itu, ya. Orang-orang yang kemudian berusaha untuk memperbaiki, maka dia akan beramar ma'ruf dan dia akan bernahi mungkar. Maka ia telah berbuat yang terpuji di tengah-tengah manusia dengan menghidupkan sunnah. Sunnah apa itu? Sunnah an-nasihah, sunnah amar ma'ruf, sunnah an-nahi anil mungkar. Khususnya pada saat sunnah mendekati kepunahan dan tidak menghiraukan orang lain dalam melaksanakan ibadah pada saat status ibadah kian melemah demi meraih kejayaannya. Jadi di sini ya bagaimana al-muallif membicarakan tentang pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, dan sesungguhnya amar ma'ruf nahi mungkar itu berkaitan erat dengan perbaikan. Berkaitan erat dengan kebaikan, dengan ya yang namanya ma'ruf, ya, dan yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar itu berkaitan juga dengan nasihat. Nah, orang yang memberikan amar ma'ruf dan nahi mungkar disyaratkan dia adalah orang yang berilmu, dan ilmu itu adalah ya adalah apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan apa yang disampaikan Nabi SAW dalam hadisnya. Baik, kemudian berikutnya, kewajiban dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Tafadhali barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Kewajiban dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ali Imran ayat 104. Ayat ini mengandung penjelasan tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena firman Allah dan hendaklah merupakan bentuk kata amar, perintah,
Secara zahir, bentuk kata amar menunjukkan arti wajib. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa keberuntungan tersebut bergantung pada pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena ia telah dibatasi, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini mengandung penjelasan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Artinya, jika suatu golongan telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban ini gugur dari umat yang lain. Karena Allah tidak berfirman, hendaklah kalian semua adalah umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf, tetapi dia berfirman yang terjemahan maknanya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat. Karena itu, bila ada satu orang atau sekelompok umat yang melakukannya, maka gugurlah kewajiban ini dari umat yang lain. Sementara keberuntungan hanya bagi orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebaliknya, bila semua orang tidak melaksanakannya, maka dosanya akan menimpa semua orang yang mampu melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas sholihin. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan. Mereka menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Ali Imran ayat 113 sampai 114. Allah belum menyatakan kebaikan mereka hanya dengan sekedar iman kepada Allah dan hari akhir, sehingga mereka menambahinya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah. Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan mendirikan sholat. At-Taubah ayat 71. Dalam ayat ini, Allah menyifati orang-orang yang beriman bahwa mereka mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak termasuk orang-orang yang beriman yang disifati Allah dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an karim fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Al-Maidah 78-79.
Nah, barakallahu fiik, jazakillah khair. Kita bahas terlebih dahulu beberapa dalil tentang kewajiban dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bab ini dimulai dengan pembahasan ayat 100 ayat yang ke-104 surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Waltakum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin secara keseluruhan. Harus ada dari kaum mukminin sebagian yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan Allah sifati orang-orang tersebut adalah orang-orang yang beruntung. Ayat ini mengandung penjelasan tentang kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena firman Allah, wal takun, ya, hendaklah. Hendak ini merupakan bentuk kata perintah amr. Secara zahir, maka bentuk kata perintah itu menunjukkan arti yang wajib. Berarti harus ada, wajib. Dalam satu umat, harus ada orang-orang yang menyerukan kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dalam ayat ini juga disebutkan bahwa keberuntungan, ya, al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Keberuntungan itu bergantung pada pelaksanaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi adanya keberuntungan kalau ada amar ma'ruf nahi mungkar. Sebaliknya tidak ada keberuntungan bagi yang tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena ia telah dibatasi wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam ayat ini, ya, mengandung penjelasan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah maknanya apa? Ya, ya, dan ini bukanlah fardu ain. Fardu kifayah maknanya jika suatu kelompok telah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar ini gugur dari kelompok yang lain. Ya, makanya tadi disebut apa? Wal takum minkum, hendaklah sebagian dari kalian, ya, hendaklah ada dari kalian orang-orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, maka kewajiban ini gugur kalau ada yang sudah menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, karena Allah Azza wa Jalla tidak berfirman hendaklah kalian semua, ya, adalah umat yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Tidak, Allah Azza wa Jalla tidak berfirman seperti itu, tapi Allah katakan hendaklah ada di antara kalian. Bukan hendaklah kalian, tapi hendaklah ada di antara kalian. Karena itu bila ada satu orang atau satu kelompok umat yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, maka gugurlah kewajiban ini dari umat yang lain atau dari kelompok yang lain. Sementara keberuntungan hanya bagi orang-orang yang melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi keberuntungan hanya ada pada mereka. Sebaliknya, bila semua orang tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dosanya akan menimpa semua orang yang mampu melaksanakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang 113 sampai 114. Laisu sawa'a, kata Allah. Mereka itu tidak sama. Min ahlil kitabi ummatun qa'imatu yatluna ayatillahi wa ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara para ahli kitab ada golongan orang-orang yang lurus. Apa yang mereka lakukan dari orang-orang ahli kitab itu? Mereka membaca ayat-ayat Allah pada waktu di malam hari sedangkan mereka bersujud, ya. Di siang hari mereka membaca ayat-ayat Allah, ya. Kemudian mereka bersujud di malam hari. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir, ya. Sebagian ahli kitab itu mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka melarang dari kemungkaran. Wa yusari'una fil khairat, dan sebagian dari ahli kitab itu bersegera dalam kebaikan. Wa ulaika minas salihin, dan mereka itulah termasuk orang-orang yang saleh. Allah belum menyatakan kebaikan mereka hanya sekedar iman kepada Allah dan hari akhir, hingga mereka menambahinya dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Bagaimana penolong ini? Ya, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kita memberikan nasihat, ketika kita melarang dari kemungkaran, itu hakikatnya kita menolong orang yang kita nasihati. Ketika kita menyuruh kepada kebaikan, maka itu hakikatnya kita menolong orang yang kita nasihati.
Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kata Allah. Sebagian orang beriman dengan sebagian yang lain itu saling tolong menolong dalam bentuk apa? Mereka menyuruh kepada kebaikan, mereka melarang dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, dan mereka mendirikan salat. Dalam ayat ini Allah menyifati orang-orang yang beriman bahwa mereka mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan demikian, orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak termasuk orang-orang yang beriman yang disifati oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini. Allah berfirman dalam Al-Maidah ayat 78 sampai 79, ceritakan tentang Bani Israel, tentang ahli kitab yang mereka tidak saling beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah katakan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Kenapa Bani Israel itu dilaknat? Sebabnya, kadzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena orang-orang kafir dari Bani Israel itu mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Apakah itu saja? Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh, kata Allah. Mereka antara satu sama yang lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi kalau ada yang melakukan kemaksiatan, mereka diam. Kalau ada yang melakukan pelanggaran syariat, mereka diam. Mereka tidak menegur, mereka tidak memberikan nasihat, dan mereka tidak memberikan peringatan. Kata Allah atas perbuatan mereka, la bi'sa ma kanu yaf'alun. Sungguh amat buruklah apa yang mereka perbuat itu. Inilah yang menyebabkan mereka dilaknat. Inilah yang menyebabkan mereka dijauhkan dari rahmat Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir dari Bani Israel. Apa dosa mereka? Tidak menyuruh kepada kebaikan, tidak melarang dari kemungkaran. Nah, silahkan dilanjut. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz. Itulah puncak penegasan, karena alasan mereka berhak mendapat laknat, yaitu mereka meninggalkan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ali Imran ayat 110. Semua ini menunjukkan keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa berkat amar ma'ruf dan nahi mungkar, mereka menjadi umat paling baik yang dilahirkan umat manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Allah Azza wa Jalla berfirman, falamma nasu ma zukiru bih, anjayna ya, anjayna allazina yanhauna 'anis su'i wa akhadna allazina zalamu bi'azabin ba'is bi'azabin ba'is bima kanu yafsukun. Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras, disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Al-A'raf ayat 165. Dalam ayat ini, dengan tegas Allah menyatakan bahwa mereka diselamatkan karena melarang perbuatan buruk. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu, hendaklah dengan lisannya, dan jika tidak mampu, hendaklah dengan hatinya. Itulah selemah-lemah iman. Hadis ini menyatakan bahwa mengingkari yang mungkar ialah wajib sesuai dengan kemampuan. Sedangkan mengingkari dengan hati adalah suatu keharusan. Karena jika hati tidak lagi mengingkari perkara yang mungkar, hal itu menunjukkan lenyapnya iman dari hati. Ibnu Mas'ud pernah mendengar seseorang berkata,
Celakalah orang yang tidak memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Ibnu Mas'ud kemudian menimpali, celakalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya perkara yang ma'ruf dan yang mungkar. Mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan itu disesuaikan dengan kemampuan. Sementara mengetahui yang ma'ruf dan mungkar dengan hati adalah wajib. Kewajiban ini tidak gugur dari seseorang pun. Barang siapa tidak mengetahuinya, ia akan celaka. Ibnu Mas'ud berkata, hampir-hampir orang yang masih hidup di antara kalian melihat perkara mungkar, tapi ia tidak mampu menyingkirkannya. Hanya saja Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia benci pada kemungkaran tadi. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, menunjukkan bahwa pengingkaran di sini dikaitkan dengan penglihatan. Jika kemungkaran tersebut terselubung yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihatnya, tapi ia mengetahuinya, maka pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia tidak wajib mencegahnya. Ia tidak boleh mencari-cari tahu sesuatu yang masih samar baginya. Seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya jenggot fulan meneteskan khamar. Ibnu Mas'ud menjawab, Allah melarang kami memata-matai. Sabda beliau, itulah selemah-lemah iman, menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu perkara iman. Sabda beliau itu menunjukkan pula bahwa siapa saja yang mampu dan melaksanakan salah satu perkara-perkara iman, maka ia lebih utama daripada orang yang meninggalkannya karena lemah. Hal itu dikukuhkan juga oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hak kaum wanita, yang artinya, adapun letak kekurangan agamanya ialah sesungguhnya pada beberapa hari dan malam ia diam dan tidak sholat ketika haid. Lanjut, Ustaz. Nah, silakan lanjut. Dalam hadis ini, beliau mengisyaratkan pada hari-hari haid. Karena ketika haid, kaum wanita dilarang sholat. Beliau menganggap semua itu sebagai kekurangan dalam agamanya. Hal itu juga menunjukkan bahwa orang yang mampu menunaikan kewajiban lebih baik daripada orang yang lemah dan meninggalkannya. Meskipun ia mempunyai alasan atau dimaafkan ketika meninggalkannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh kamu memerintah pada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau Allah akan segera mengirimkan azab kepada kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa kepadanya, namun tidak dikabulkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang menyanyiakan hak Allah dan terjerumus di dalamnya adalah seperti kaum yang mengundi bagian sebuah perahu. Sebagian dari mereka ada yang di bawah dan sebagian yang lain ada di atas. Salah seorang yang ada di bawah perahu mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas perahu, dan mereka pun merasa terganggu karena menyadari orang-orang yang ada di bagian atas perahu. Lalu mereka, orang-orang yang ada di atas perahu, mengganggu orang tersebut. Lalu ia mengambil sebuah kapak untuk melubangi bagian bawah perahu. Kemudian orang-orang yang ada di bagian atas perahu mendatanginya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Ia menjawab, kalian merasa terganggu olehku, padahal aku sangat membutuhkan air. Jika mereka memegangi tangannya agar tidak melubangi bagian bawah perahu, maka berarti teman-temannya mencoba menyelamatkannya dan menyelamatkan diri mereka. Namun, jika mereka membiarkan temannya tadi, maka berarti mereka membiarkan orang tersebut menghancurkan dirinya dan menghancurkan diri mereka. Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada umat sebelum aku
kecuali Nabi tersebut mempunyai pengikut atau pendukung yang mengambil ajarannya dan mengerjakan perintahnya. Kemudian mereka disusul oleh beberapa generasi yang mengatakan apa yang tidak diperintahkan dan melakukan apa yang tidak diperintahkan kepada mereka. Barang siapa memerangi mereka dengan tangannya adalah orang yang mukmin. Barang siapa memerangi mereka dengan lisannya adalah orang mukmin. Dan barang siapa memerangi mereka dengan hatinya adalah orang mukmin. Setelah itu tidak ada iman, meskipun seberat biji atom. Abu Bakar meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila di tengah-tengah suatu kaum dilaksanakan maksiat, sementara orang yang tidak melaksanakannya lebih kuat dan banyak dari orang yang melaksanakannya, namun tidak mencegahnya, maka Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Allahu musta'an. Allahu musta'an. Baik, kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala membawakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-78 sampai 79 yang menjelaskan tentang penyebab kenapa Bani Israel itu dilaknat karena mereka tidak saling mencegah kemungkaran di antara mereka. Maka Al-Mu'allif mengatakan itu adalah puncak penegasan dari Allah, ya. Karena alasan itulah mereka kemudian berhak mendapatkan laknat. Laknat itu adalah, ya, dijauhi dari rahmat. Berarti orang yang mendapatkan laknat tidak mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan kasih dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa mereka mendapatkan laknat? Karena mereka meninggalkan nahi mungkar. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-110 yang menjelaskan bahwasanya umatnya Muhammad menjadi umat yang terbaik itu karena mereka beramar ma'ruf nahi mungkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, kata Allah. Menyuruh kepada yang ma'ruf, karena kalian menyuruh kepada yang ma'ruf dan karena kalian mencegah dari kemungkaran. Maka Al-Mu'allif berkata, semua ini menunjukkan keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Semua ayat-ayat, semua hadis yang telah kita bahas satu persatu, ini menunjukkan akan kewajiban dan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian dalam ayat ini, kuntum khaira ummatin, Allah menjelaskan bahwa berkat amar ma'ruf dan nahi mungkar, manusia menjadi umat yang paling baik. Ya, umatnya Muhammad ini menjadi umat yang paling baik yang dilahirkan untuk semua manusia. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 165, "Falamma nasu ma dzukiru bihi." Maka tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, anjayna alladzina yanhauna 'anis su, maka kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat. Perhatikan, yang diselamatkan oleh Allah hanyalah orang-orang yang saling menasihati, hanyalah orang-orang yang melarang dari keburukan. Wa akhadna alladzina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun. Lalu setelah kami menyelamatkan orang-orang yang bernahi mungkar, ya, kami timpakan kepada orang-orang yang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Maka dalam ayat ini dengan tegas Allah menyatakan bahwa mereka diselamatkan hanya karena mereka, ya, melarang perbuatan yang buruk. Jadi dengan bernahi mungkar itu dapat menyelamatkan kita dari, ya, dari musibah atau dari, ya, masalah atau dari bala yang Allah Azza wa Jalla turunkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa di antara kalian ada yang melihat kemungkaran, hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak mampu, hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu, maka hendaklah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Maka itu adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, selemah-lemahnya iman. Al-Mu'allif berkata, hadis ini menyatakan bahwa mengingkari yang mungkar adalah wajib sesuai dengan kemampuan. Kemampuan itu berbeda-beda. Ada yang mampu dengan tangan, maka dia wajib beramar ma'ruf nahi mungkar dengan, ya, tangannya. Yang mampu dengan lisan, maka dia wajib bernahi mungkar dengan lisannya. Bahkan yang tidak mampu dengan tangan dan lisan, dia wajib untuk bernahi mungkar
atau mengingkari kemungkaran, ingkarul mungkar dengan hatinya. Dan Nabi menjelaskan itu adalah selemah-lemahnya iman. Sedangkan mengingkari dengan hati adalah suatu keharusan, wajib ya, ini paling tidak dia ingkari dengan hatinya. Karena jika hati tidak lagi mengingkari perkara yang mungkar, hal itu menunjukkan lenyapnya iman dari hati. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mendengar seseorang berkata, celakalah orang yang tidak memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kata Ibnu Mas'ud, celakalah orang yang tidak mengetahui dengan hatinya perkara yang ma'ruf dan yang mungkar. Ya, kenapa? Karena bagi Abdullah bin Mas'ud yang paling penting, yang paling mendasar ketika seseorang melihat atau mengetahui suatu kemungkaran adalah dia ingkari dengan hatinya. Baru kemudian kalau dia mampu dengan lisan, ya, dia ingkari juga dengan lisannya. Kalau tidak mampu dengan, ya, kalau dia memiliki kemampuan dengan tangannya, dia ingkari juga dengan tangannya. Baik, kemudian mengingkari kemungkaran dengan tangan dan lisan itu disesuaikan dengan kemampuan. Sementara mengetahui yang ma'ruf, mengetahui yang mungkar dengan hati adalah wajib. Ya, kita tahu itu ma'ruf, kita tahu itu mungkar, ya, itu adalah kewajiban. Kemudian, ya, mengingkari kemungkaran itu sesuai kemampuan. Itu perbedaan antara keduanya. Kewajiban ini tidak gugur dari siapapun. Apa yang tidak gugur dari siapapun? Mengingkari kemungkaran dengan hati. Ini tidak gugur dari siapapun. Barang siapa tidak mengetahuinya, maka ia akan celaka. Abdullah bin Mas'ud berkata, hampir-hampir orang yang masih hidup di antara kalian melihat perkara mungkar, tapi ia tidak mampu menyingkirkannya. Hanya saja Allah mengetahui dari hatinya bahwa ia benci pada kemungkaran tadi. Ya, Allah tahu bahwasanya dia benci kemungkaran itu sehingga Allah selamatkan. Tapi kalau Allah tahu hamba itu tidak, ya, mengingkari dalam hatinya atau dalam arti kata dia menyukai perbuatan itu, maka disinilah terdapat, ya, kecelakaan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, menunjukkan bahwa pengingkaran di sini dikaitkan dengan penglihatan. Karena Nabi bersabda, barang siapa dari kalian yang melihat, berarti dikaitkan dengan penglihatan. Jika kemungkaran tersebut terselubung, yang menyebabkan seseorang tidak bisa melihatnya, tapi ia hanya mengetahuinya saja, maka pendapat yang kuat mengatakan bahwa ia tidak wajib mencegahnya. Dia tidak boleh mencari-cari tahu sesuatu yang masih samar baginya, karena ini tajassus, ya. Ini memata-matai, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk memata-matai sesama Muslim. Tapi kalau seandainya kemungkaran itu zahir, nampak sekali, ya, kita lihat, maka kewajiban kita adalah untuk mengingkarinya. Kalau tidak nampak, kita tidak tahu, maka menurut bagian pendapat ulama, dan ini adalah yang pendapat yang kuat kata al-mu'allif, ia tidak wajib untuk mencegahnya. Seseorang pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud, sesungguhnya jenggotnya si fulan itu meneteskan khamar. Kata Abdullah bin Mas'ud, Allah melarang kami memata-matai. Apa maknanya? Tidak perlu kita, ya, kita cari, kita korek sedemikian rupa, sedemikian dalam. Ya, kenapa dia jenggotnya meneteskan khamar? Apakah dia baru saja meminum khamar? Gitu ya. Di sini bagaimana seseorang itu memberikan uzur kepada saudaranya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia berhusnudzon kepada saudaranya, ya. Sehingga, ya, bukan seseorang itu kemudian disibukkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Apa yang nampak jelas dari kesalahan, maka dia ingkari, wajib. Tapi kalau belum nampak, maka di situ ada larangan untuk memata-matai. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah selama-lama iman, menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu perkara iman. Sabda beliau itu menunjukkan pula bahwa siapa saja yang mampu dan melaksanakan salah satu perkara-perkara iman, maka ia lebih utama daripada orang yang meninggalkannya karena lemah. Hal itu dikukuhkan juga oleh sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai hak kaum wanita. Ma nuqsanu diniha fa innaha tamkutul ayyama wal layali la tusalli. Adapun letak kekurangan iman, ya, kaum wanita itu adalah dalam beberapa hari dan beberapa malam wanita itu tidak, ya, sholat. Kenapa? Karena haid. Maka hadis ini Nabi mengisyaratkan pada hari-hari haid. Karena ketika haid kaum wanita itu dilarang sholat. Beliau menganggap semua itu sebagai kekurangan dalam agamanya. Orang yang tidak sholat maka kurang agamanya, gitu ya. Hal itu juga menunjukkan bahwa orang yang mampu menunaikan kewajiban itu lebih baik daripada orang yang lemah dan meninggalkannya. Dan orang yang
dia ya melaksanakan sholat terus-menerus begitu ya dalam bab ini, dalam bab sholat, maka kaum laki-laki itu lebih baik daripada kaum wanita gitu ya. Kenapa? Karena kaum laki-laki yang menegakkan sholat tidak ada ya jangka waktu di mana dia libur dari sholat. Tapi kalau wanita ada jangka liburnya, dan ini Nabi katakan adalah kekurangan. Nah, meskipun ia mempunyai alasan atau dia dimaafkan ketika meninggalkannya karena memang tidak boleh sholat gitu ya. Dia diudur di situ. Tapi dalam status dia tidak lebih baik dibandingkan orang yang selalu mengerjakan sholat, yaitu kaum pria. Nabi SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkari aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban min 'indihi, thumma la tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, kata Nabi, demi Allah, sungguh kalian akan memerintahkan pada yang ma'ruf, sungguh kalian akan mencegah dari yang mungkar, atau Allah akan segera mengirimkan azab kepada kalian dari sisinya, lalu kalian berdoa kepada Allah namun tidak dikabulkan. Kapan doa itu tidak dikabulkan? Di antaranya kalau seseorang itu tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar, Allah kirimkan azab siksa kepadanya, maka dia mau berdoa seperti apapun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, ini juga hadis yang penting yang menjadi dasar dalam bab amar ma'ruf nahi mungkar. Perumpamaan orang-orang yang menyiakan hak Allah dan terjerumus di dalamnya adalah seperti kaum yang mengundi bagian sebuah perahu. Apa maknanya? Ini adalah perumpamaan yang Nabi berikan kepada kita bagi suatu kaum yang tidak saling bernahi mungkar. Mereka tidak saling melarang dari kemungkaran. Ini diperumpamakan oleh Nabi bagaikan suatu kaum yang mereka masuk dalam sebuah perahu yang besar, di mana perahu itu ada dua bagian, bagian atas dan bagian bawah. Sebagian dari mereka ada yang di bawah, gitu ya, dan sebagian mereka ada yang bagian atas. Jadi dua lantai. Perahu ini besar dan dia dua lantai. Baik, salah seorang yang ada di bawah perahu mengambil air melewati orang-orang yang berada di atas perahu. Ya, jadi orang-orang yang di bawah ini kalau mau minum, kalau mereka butuh air, mereka harus naik ke atas karena persediaan air itu ada di perahu bagian atas. Ya, maka ya, dan mereka pun merasa terganggu karena menyadari orang-orang yang ada di bagian atas perahu. Lalu mereka orang-orang yang ada di atas perahu mengganggu orang tersebut. Jadi intinya kesusahan ya. Dia kesusahan untuk apa? Untuk mendapatkan air karena harus ke atas terlebih dahulu. Lalu ia mengambil sebuah kapak untuk melubangi bagian bawah perahu karena kesulitan untuk mendapatkan air di bagian atas. Maka orang yang di bagian bawah ini dia mengambil kapak untuk melubangi perahu. Kemudian kata Nabi SAW, orang-orang yang ada di bagian atas perahu mendatanginya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Ia menjawab, kalian merasa terganggu olehku padahal aku sangat membutuhkan air. Jika ya mereka memegangi tangannya, mereka ini siapa? Orang-orang yang ada di atas tadi, orang-orang yang ya ada di bagian atas perahu. Ya, mereka memegangi orang yang hendak melubangi perahu itu, maka ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berarti mereka itu mencoba menyelamatkan laki-laki itu dan menyelamatkan diri mereka. Semuanya akan selamat kalau mereka pegang tangannya. Ini makanya ya, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangannya ini ya. Mengingkari kemungkaran dengan tangannya. Ya enggak sekedar ngomong saja, jangan, tapi dia pegang tangannya. Namun jika mereka membiarkan temannya tadi untuk melubangi perahu bagian bawah, maka berarti mereka telah membiarkan orang tersebut untuk menghancurkan dirinya dan menghancurkan diri mereka semua. Satu perahu akan tenggelam, satu perahu akan celaka. Ini adalah perumpamaan yang Nabi SAW berikan kepada kita dalam bab an-nahyu 'anil munkar. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang nabi pun yang diutus Allah kepada umat sebelum aku kecuali nabi tersebut mempunyai pengikut atau pendukung yang mengambil ajarannya dan mengerjakan perintahnya. Kemudian mereka disusul oleh beberapa generasi yang mengatakan apa yang tidak diperintahkan. Ya, mereka mengatakan apa yang tidak diperintahkan. Mereka melakukan apa yang tidak diperintahkan, gitu ya. Barang siapa yang memerangi mereka dengan tangannya, maka dia adalah orang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan lisannya, mereka adalah orang mukmin. Barang siapa yang memerangi mereka dengan hatinya, maka dia adalah orang mukmin. Setelah itu tidak ada iman meskipun sebesar darah, ya, biji atom. Abu Bakar radhiyallahu taala anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi." Tidak ada di tengah-tengah suatu kaum di mana mereka melaksanakan maksiat, ya.
Lalu ada orang-orang hum a'azzu minhum aktsaru mimman ya'maluhu lam yughayyiruhu illa ammahumullahu biiqabin. Ketika ada suatu kemaksiatan dilakukan di tengah-tengah suatu kaum, namun kata Nabi, orang yang tidak melakukan ya kemaksiatan itu mereka lebih kuat dan lebih banyak daripada orang yang melakukan kemaksiatan, namun orang itu tidak mencegahnya, ya, yang mayoritas itu tidak mencegah yang minoritas, begitu ya. Orang yang memiliki kekuatan, ya, yang tidak melakukan kemaksiatan itu tidak tidak melarang orang-orang yang minoritas dari kemaksiatan. Kata Allah, tidaklah keadaan seperti itu. Ya, kata Nabi, tidaklah keadaan seperti itu kecuali Allah akan menimpakan azab kepada mereka secara merata. Ya, maknanya apa? Yang melakukan, tidak melakukan, semuanya kena azab. Ya, yang berdosa, yang tidak berdosa, semuanya kena azab. Yang bermaksiat, tidak bermaksiat, semuanya kena azab. Kapan? Ketika tidak ada nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Nah, kita selesaikan ini ya sampai siapakah yang memerintah pada kebaikan. Nah, silakan dilanjutkan Ibu. Nah, Ustaz, siapakah yang memerintah kepada kebaikan? Dalam masalah ini ada dua kelompok manusia yang salah paham. Kelompok yang pertama, orang-orang yang meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar karena salah menafsirkan firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Jagalah dirimu. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Al-Maidah ayat 105. Di antara sahabat ada yang berpendapat penafsiran ayat ini belum bisa dilakukan pada masa sekarang, namun nanti pada akhir zaman. Mahul berkata, penafsiran ayat ini bukan pada zaman sekarang. Apabila orang yang memberi nasihat merasa takut dan orang yang dinasihati mengingkari, maka saat itu kalian harus menjaga diri. Karena orang yang sesat tidak akan mampu memberi mudarat kepadamu selama kamu mendapat petunjuk. Golongan yang kedua, orang yang ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya atau tangannya secara mutlak tanpa disertai pengetahuan, lemah lembut dan kesabaran, juga tidak mempertimbangkan mana yang baik dan buruk dan mana-mana yang ia mampu dan yang tidak. Kemudian ia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan asumsi bahwa ia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Padahal ia melampaui batas ketentuannya. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah dan menuruti hawa nafsu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dampak kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Nah, barakallahu fiik wa ahsanallahu ilaik. Siapakah yang memerintah pada kebaikan? Dalam masalah ini ada dua kelompok manusia yang salah paham, yaitu orang yang sama sekali tidak beramar ma'ruf nahi mungkar dan orang yang ekstrim dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Ini salah paham dua-duanya. Yang pertama, kelompok pertama adalah orang yang meninggalkan kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar karena salah menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Tidak ada orang yang sesat itu dapat memberikan madarat sedikit pun kepada kalian apabila kalian telah mendapatkan petunjuk. Maka di antara sahabat ada yang berpendapat penafsiran ayat ini belum bisa dilakukan pada masa sekarang, namun nanti pada akhir zaman. Nah, Makhul ini salah seorang ulama ahli tafsir mengatakan, penafsiran ayat ini bukan pada zaman sekarang. Apabila orang yang memberi nasihat merasa takut dan orang yang dinasihati mengingkari, maka saat itu kalian harus menjaga diri. Karena orang yang sesat tidak akan mampu memberi mudarat kepadamu selama kamu mendapat petunjuk. Jadi ayat ini tidak dapat dipahami bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak dapat dilakukan atau amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak disyariatkan, bahkan sebaliknya ya, amar ma'ruf nahi mungkar itu tetap dilakukan dimanapun dan kapanpun. Kemudian golongan yang kedua adalah orang yang ingin melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya atau tangannya secara mutlak tanpa disertai pengetahuan,
tanpa disertai kelemah lembutan, tanpa disertai kesabaran. Ini di garis bawah ya. Dia nggak ada ilmu, tapi dia mau beramar ma'ruf gitu ya. Dia tidak punya ilmu, tapi dia mau bernahi mungkar. Dia tidak memiliki hikmah, tidak memiliki kesabaran dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Baik. Juga tidak mempertimbangkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang ia mampu dan tidak ya. Mana yang dia mampu dan mana yang tidak ya. Dia tidak mampu dengan tangan, dia pakai tangan gitu ya. Mampunya sebenarnya dengan hatinya saja, tapi dia pakai tangan begitu ya. Kemudian dia melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan asumsi bahwa ia taat kepada Allah dan Rasulnya. Asumsinya begitu. Ini adalah bentuk ibadah gitu ya. Padahal dia tidak mampu. Ini takalluf ya. Padahal ia melampaui batas ketentuan dari Allah. Hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat bid'ah dan menuruti hawa nafsu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga dampak kerusakan yang mereka timbulkan lebih besar daripada maslahatnya. Ini harus dipertimbangkan ketika seseorang ingin beramar ma'ruf nahi mungkar, jangan sampai dampak kemudaratan yang akan terjadi itu lebih besar dari kemungkaran yang sedang ia cegah. Nah, itu mungkin yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Bismillah tabaraka wa ta'ala. Di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dalam tema jalan lurus dalam amar ma'ruf dan nahi mungkar. Barakallahu fikum, jazakumullah khair, wa ahsanallahu ilaikum, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, Jazakillah khairan wa barakallahu fiki pada Ibu Tika yang tadi sudah membacakan materi, dan juga kepada Al-Ustaz Jazakallah khairan wa barakallahu fiki wa ahsanallahu ilaik atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dapat dipahami, diamalkan, serta didakwahkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, karena perhatikan Ustaz sedang lini Ustaz ya, sedang dua Ustaz ya. Nah, gimana? Masih sama. Masih ya, sama lagi Ustaz. Di luar ini. Lagi di luar. Jadi apakah kita lanjutkan sesi tanya jawab Ustaz, atau kita sudah itu sampai sini Ustaz? Nanti mungkin pekan depan baru ada. Ya, sahih. Nah. Kita sudahi dulu Ustaz ya. Mungkin ya, karena Ustaz sedang di luar ya Ustaz ya. Baik Ustaz, kita tutup Ustaz ya. Baik. Kita akhiri saja kajian pada hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Ustadz bisa menjadikan manfaat dan diamalkan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz Abu Arkan. Fi amanillah Ustadz. Amin ya rabb, jazakallah khair.